Halo, selamat pagi anak-anak SD Bintang Mulia, khususnya anak-anak kelas 6 yang hari ini mengikuti pelajaran Bible Study. Dan juga ada satu kelas yang akan mengikuti di siang hari. Ya, sekali lagi selamat siang untuk kalian semua. Kita bersyukur pada hari ini kita kembali lagi bertemu sekalipun dalam model video pembelajaran dalam pelajaran Bible Study. Ya, Mister berharap kita tetap semangat, kita tetap bersuka cita dan tetap bersyukur untuk setiap situasi yang kita alami, ya, yang kita jalani sampai hari ini. Kita bersyukur Tuhan masih memelihara hidup setiap kita. Nah, anak-anak, hari ini kita akan memasuki ataupun juga melanjutkan pelajaran tentang panggilan hidup, ya, yaitu panggilan hidupku melayani. Ya, Mister akan mencoba menjelaskan beberapa hal yang ada di dalam materi ini. Ya, Mister Wi berharap kalian tetap semangat dan konsentrasi ya untuk setiap hal yang Mister jelaskan pada hari ini, supaya tiba saatnya nanti ketika kita akan mengikuti ataupun mengerjakan tes, kita bisa memahami materi ini. Oke, kita akan mulai dengan penjelasan hari ini. Ya, baik. Nah, anak-anak, penggunaan istilah melayani itu dalam kehidupan sehari-hari itu banyak sekali ya. Bahkan kita jumpai ini dalam beberapa aspek ataupun dalam beberapa situasi. Misalnya ya, Mr. Bobby berikan contoh. Ada beberapa yang sering kita jumpai. Yang pertama adalah istilah customer service. Ya, ini ada di dalam setiap area. Misalnya, ketika kalian pergi ke mall, pasti ada yang namanya customer service. Atau ketika kalian mungkin pergi ke gerai-gerai seperti mungkin provider yang kalian gunakan di handphone kalian, pasti ada namanya customer service. Ya, ini satu layanan yang disediakan bagi para konsumen, ya, para pelanggan. Misalnya, ketika ada keluhan, kita bisa menghubungi customer service. Ya, ketika di mall mungkin kalian butuh sesuatu, informasi, sesuatu ataupun ada keluhan tertentu ketika di mall kalian sedang berbelanja, kalian bisa hubungi ini ya. Atau handphone kalian mungkin sedang mengalami masalah, ya, kalian bisa menghubungi customer service merek handphone kalian dan sebagainya ya. Jadi memang customer service ini layanan untuk para konsumen, dan ada orang-orang di dalamnya yang melayani, ya, melayani para konsumen, yang baik yang menelpon maupun juga yang datang langsung ke area mereka di tempat di mana mereka bekerja. Berikutnya ada istilah swalayan. Ya, swalayan artinya melayani sendiri. Jadi kita di situ dengan leluasa bisa mendapatkan apa yang kita mau, yang kita inginkan, tetapi kita harus melakukannya sendiri. Makanya disebut swalayan, ya, melayani diri sendiri, ya, dengan apa istilahnya tuh ya, ya, dengan kemampuan kita, ya, sesuai keinginan kita lakukan itu sendiri, tidak dibantu orang lain, ya, kecuali nanti pas dikasih ya tentu ada orang yang melayani kita, yaitu waktu pembayaran. Tetapi ketika mencari barang-barangnya, kita ya mencari sendiri, ya, mendapatkan sendiri, menemukan sendiri. Oke, itu swalayan. Sama prinsipnya tentang melayani, ya. Lalu ada yang namanya pelayan di restoran. Oke, ketika kalian pergi ke restoran, ya, di masa-masa mungkin sebelum HBL atau PSBB atau masa sebelum pandemi ini, kalian
mungkin sering ke restoran di weekend-weekend. Ya, baik itu ketika hari Sabtu ataupun Minggu setelah beribadah. Nah, ketika kalian di restoran, ada seseorang ataupun ada orang-orang, baik laki maupun perempuan, yang bertugas untuk melayani para konsumen atau pelanggan yang datang ke restoran tersebut. Dia datang, mungkin menanyakan apa yang bisa dibantu, jenis makanan apa yang bisa dipesan. Pelayan ini akan membantu menjelaskannya. Oke, jadi tidak asing, betul? Baik itu customer service, swalayan, ya, atau pelayan di restoran. Dan masih banyak sekali di dalam kehidupan sehari-hari menggunakan istilah melayani ini, ya, di dalam berbagai bidangnya masing-masing. Nah, tetapi anak-anak, pertanyaannya adalah, mengapa mereka mau melayani? Waktu kita datang, mereka datang bertanya, Pak mau makan apa? Pak mau minum apa? Atau menawarkan produk baru. Wah, Pak, restoran kami hari ini membuka menu baru nih Pak, silakan coba, dan seterusnya. Ya, tapi pertanyaan, mengapa mereka mau melayani? Bahkan ada yang layanan 24 jam, ya, customer service. Kalau kita lihat misalnya layanan untuk bank tertentu, customer service bank tertentu ada 24 jam. Jadi jam berapapun kita telepon pasti ada yang mengangkat. Ya. Nah, mengapa mereka mau melayani? Nah, mungkin saja anak-anak, Mr. Bobby mencoba mendaftarkan. Kira-kira mengapa ya mereka mau melayani ya? Mungkin yang pertama, ya mereka melayani karena itu menjadi bagian pekerjaan mereka. Ya, ketika mereka mendaftarkan diri di perusahaan tertentu sebagai customer service atau mungkin sebagai kasir di tempat perbelanjaan atau mungkin pelayan di restoran dan seterusnya. Ya karena mereka bekerja di situ. Ya, itu pekerjaan mereka. Atau mungkin juga yang pasti ketika mereka bekerja akan mendapat, ya betul, uang, ya, sebagai upah mereka atau sebagai hak mereka setelah bekerja yang mendapatkan sejumlah uang. Kemudian ada juga orang yang melakukan itu semua, kenapa? Karena saya menemukan kebahagiaan. Ya, tidak berpikir lagi berapapun uang yang didapat, mau banyak maupun sedikit, nggak apa-apa. Saya mau mengerjakan ini. Kenapa? Karena saya bahagia. Saya menemukan kebahagiaan ketika mengerjakan itu. Ya, ketika mungkin mengangkat telepon orang lain, menerima keluhan-keluhan, ya, atau misalkan ketika melayani sebagai kasir ataupun sebagai pelayan di restoran, ya saya bahagia di situ. Saya sukacita. Ya, saya bahagia. Atau mungkin karena berpikir, ya talenta saya di situ. Kenapa saya bekerja di customer service? Karena talenta saya, ya Tuhan berikan talent kepada saya untuk bisa berbicara dengan luwes, ya, dengan enak didengar orang lain, mudah dipahami orang lain. Ya, kenapa saya bekerja sebagai kasir? Karena saya cekatan, teliti dalam keuangan. Ya, atau pelayan di restoran. Kenapa? Karena saya suka memang ramah orangnya, ya, suka melayani. Sehingga ya saya talenta di situ, ya udah saya bekerja ataupun suka mengerjakan itu, sekalipun mungkin bayarannya sedikit, tidak apa-apa, ya saya tetap bahagia karena talenta saya ada di situ. Nah, kira-kira itu mungkin alasan-alasan orang-orang yang Mister sebutkan tadi di awal mau melayani. Ya, kita lihat mereka ketika melayani pasti senyum, ya, dengan bahagia, ramah sekali, ya. Nah, mungkin itu alasan ada 4. Tetapi kalaupun Mister daftarkan lagi pasti masih banyak. Apalagi kalau misalkan hari ini Mister mengajar di kelas, ketemu dengan kalian, Mister tanya pendapat kalian masing-masing, pasti kalaupun dari setiap orang ada satu alasan, ada 22 alasan, 23 alasan. Itu baru satu dari satu orang. Belum mungkin satu orang bisa memberikan 2-3 alasan. Ya, tapi paling tidak Mister berikan sampelnya gitu ya, atau beberapa hal, 4 saja. Kenapa mereka mau melayani? Kemudian, mungkin hari ini ketika Mister menjelaskan ini, kalian ada yang berpikir,
Loh, Mister, saya juga melayani kok. Saya melayani Tuhan. Bisa jadi sebagai singer mungkin, sebelum HBL, sebelum PSBB, sebelum pandemi ini, sebelum menjadi usher mungkin. Saya melayani. Saya melayani Tuhan. Tapi pertanyaannya, sama. Mengapa kamu melayani? Mengapa kamu mau melayani Tuhan? Apakah karena ini jawabannya? Talenta saya, Mister. Saya bisa menyanyi dengan baik, ya sudah saya melayani sebagai singer. Saya bisa nyanyi bagus, suara bagus. Saya bisa main musik, ya sudah. Talenta saya di situ. Saya jago masak, ya sudah. Saya melayani di gereja apa? Memasak makanan untuk orang-orang yang sudah melayani. Misalnya, ya. Karena talenta saya di situ. Atau mungkin ya sama tadi, saya bahagia sekali, Mister, kalau sudah melayani itu. Ya, entah sebagai singer, usher, ya tadi mungkin memasak untuk orang-orang yang melayani. Saya bahagia kok. Saya bahagia melakukan itu semua. Atau ketika saya melayani, saya bertemu dengan orang banyak. Teman saya bertambah. Bukan hanya dengan dia saja, tapi bisa bertambah dengan si A, si B, si C, si D, dan seterusnya. Ya, saya melayani karena teman saya menjadi banyak. Atau saya melayani karena apa? Karena disuruh orang tua, Mister. Papa majelis, mama juga aktif melayani. Dikasih tahu, harus melayani. Ya sudahlah, saya juga melayani. Kenapa? Karena disuruh orang tua. Apakah itu alasan kalian melayani Tuhan? Atau ada yang lain? Nah, hari ini anak-anak, Mister mencoba untuk membuka wawasan kita, kembali mengingatkan kita supaya ketika melayani bisa melayani dengan benar sesuai dengan firman Tuhan. Ya, jangan sampai kita sudah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 10 tahun dan seterusnya. Lama sekali kita melayani, tapi melayani dengan dasar yang salah, motivasi yang salah. Nah, itu sayang sekali ya. Oleh karena itu, pada kesempatan hari ini dalam pelajaran Bible Study, ayo kita belajar sama-sama. Mengapa kita harus melayani? Apa dasarnya? Nah, anak-anak, dasar untuk melayani Tuhan. Dalam Galatia 5 ayat 13 sampai 15, nanti kalian baca ya di rumah ya. Baca supaya kita dapat pemahaman yang utuh ya. Nah, dasar untuk melayani Tuhan. Mister simpulkan dari Galatia 5 ayat 13 sampai 15. Mengapa kita harus melayani? Apa dasarnya? Ya, bukan karena talenta, bukan karena kebahagiaan, bukan karena disuruh orang tua atau mencari teman. Karena justru ketika melayani, mengapa saya melayani? Karena saya sudah dapat kemerdekaan. Ya, saya sudah merdeka. Saya mendapatkan kebebasan. Loh, pertanyaannya, kebebasan dari apa? Kemerdekaan dari apa? Nah, kita telah dibebaskan atau mendapat kemerdekaan, mendapat kebebasan dari dosa. Ya, ternyata ketika kita melayani itu harus didasari dengan dasar yang benar dan dasar yang tidak main-main. Ya, bahwa ketika saya jadi singer, ketika saya jadi usher, ketika saya memasak masakan untuk orang-orang yang melayani, harus kita pahami bahwa saya melayani itu, melakukan itu semua karena saya dapat kemerdekaan. Ya, kemerdekaannya bukan main-main, merdeka dari dosa. Mengapa saya bisa merdeka? Mengapa saya bebas? Mengapa saya bisa merdeka dari dosa? Kita tahu, karena ada pribadi yang sudah rela berkorban, yang sudah rela disalib, disiksa, menanggung dosa manusia. Supaya apa? Supaya kita yang percaya kepada Tuhan Yesus mendapat kemerdekaan, kelepasan dari dosa, dibebaskan dari dosa. Ya, itu inti dasar untuk melayani Tuhan dalam Galatia 5 ayat 13 sampai 15.
Nah, ketika kita memahami saya melayani karena saya sudah dibebaskan, sudah mendapat kemerdekaan dari dosa, ya, karena pengorbanan Kristus yang luar biasa, ya. Sekali lagi, tujuannya bukan saya hidup lagi dalam dosa. Ketika saya sudah bebas dari dosa, bukan berarti bebas melakukan dosa. Ya, justru ketika saya sudah bebas, sudah merdeka, supaya kita saling melayani. Nah, coba sebelum Mister lanjut lagi. Betul tidak dasar kita melayani selama ini? Nah, kalau belum, ini nih. Yuk kita sama-sama pahami bahwa ketika saya melayani itu karena saya mendapatkan kemerdekaan, kebebasan dari dosa. Karena Yesus yang sudah membebaskan hidup saya. Nah, berikutnya baru langkah bagaimana kita melayani. Oke, tadi dasarnya dulu nih. Istilahnya sebelum kita membangun rumah ke atas, membangun terus ya, membangun dinding bahkan sampai ke atapnya, perlu dasar yang jelas dulu, dasar yang kuat dulu. Jangan sampai kita tidak ada dasarnya, ya seperti bangun rumah nggak pakai fondasi, langsung kita bangun tembok, ya pakai atap bahkan berlapis-lapis ya, tangganya lantainya berlantai-lantai banyak sekali, tapi nggak ada fondasi yang kuat, ini bahaya sekali. Sama ketika melayani, jangan sampai kita tiba-tiba langsung main musik, langsung menyanyi sebagai singer, langsung bahkan mungkin membantu lausenya bercerita firman Tuhan, tapi tidak ada fondasinya. Bahaya sekali, ya. Pelayanan kita tidak akan benar. Bahkan mungkin saja tidak akan berlangsung lama. Tahu-tahu kita meninggalkan Tuhan, bahkan meninggalkan pelayanan. Ya, tapi kalau fondasinya udah betul, sampai kapanpun, apapun yang kita hadapi, kita tetap melayani Tuhan. Ya, nah tadi kita sudah lihat tuh fondasinya supaya kuat. Dasarnya apa? Nah sekarang baru mulai melangkah. Ketika saya mau melayani, ayo, ya ada teladan yang perlu kita ikutin dulu. Supaya waktu kita melayani, kita lakukan dengan benar juga. Dengan dasar yang kuat dan prakteknya pun benar. Nah, teladan pun kita ambil ataupun kita lihat dari teladan yang sempurna, yaitu Tuhan Yesus. Di dalam Yohanes 13 ayat 1 sampai 17, di sana Tuhan Yesus memberikan satu teladan yang luar biasa. Bagaimana kita harus melayani. Ya, dalam satu kisah, satu peristiwa, Tuhan Yesus membasuh kaki para murid-muridnya. Ini tentu kisah yang tidak asing lagi. Kita sudah membaca ini pasti berkali-kali, berulang kali di gereja maupun di rumah. Ya, bahkan menonton filmnya. Oke, tadi di awal sudah kita saksikan video singkatnya. Nah, sekarang bisa bantu sedikit penjelasannya. Ya, nah anak-anak, peristiwa Tuhan Yesus membasuh kaki para muridnya ini terjadi itu pada waktu menjelang atau masa-masa sebelum penderitaan dan kematian Tuhan Yesus. Ya, luar biasa nih. Sebelum Yesus menghadapi penderitaan dan kematiannya, dia berikan dulu satu contoh yang luar biasa untuk kita bisa melayani Tuhan. Yaitu apa? Dia membasuh kaki para muridnya. Nah, anak-anak, kalau seandainya memang kita ini di sekolah, ya, ini Mr. Bobby kan sudah menjelaskan ini, mengajar ini kepada beberapa angkatan. Nah, angkatan yang sebelumnya, ketika Bobby ini berlangsung, itu di kelas atau di sekolah. Nah, Mr. Bobby biasanya membuat atau melakukan simulasi. Apa? Ya, kita saling melayani dengan cara apa? Membasuh kaki. Mr. Bobby memberikan contoh terlebih dahulu, membasuh kaki salah satu murid. Nah, murid yang sudah dibasuh oleh Mr. Bobby ini lalu membasuh kaki teman-temannya. Ya, bergantian berikut seperti itu ya. Tetapi karena kita situasinya online ya, lewat video pembelajaran seperti ini, tidak apa-apa ya, tidak mengurangi makna ataupun juga pemahaman kita yang seutuhnya. Nah, sekali lagi kembali ke peristiwa Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Ini terjadi sebelum
penderitaan Tuhan Yesus. Dia membasuh kaki para muridnya. Nah, anak-anak luar biasa ya. Yesus tuh melakukan satu hal yang mungkin selama ini para murid tidak terpikirkan untuk melakukan itu. Ya, loh, misalkan mereka biasa tuh soal basuh-membasuh, betul. Tetapi membasuh kaki mereka sendiri. Ya, karena tradisinya waktu itu orang-orang Yahudi sebelum mereka masuk rumah harus membasuh kaki dengan air yang sudah disediakan di luar rumah sebelum masuk ke rumah. Supaya apa? Supaya kondisi kaki itu bersih. Ya, kita tahu kasut atau sendal mereka, alas kaki mereka itu terbuka. Ya, ketika mereka berjalan pasti ada debu lah atau mungkin kotoran yang menempel di sepatu atau kaki mereka. Sehingga ketika mereka masuk, mereka harus cuci kaki mereka supaya bersih ketika masuk ke dalam rumah. Nah, pada waktu itu Yesus justru bukan tidak langsung memerintahkan cuci kaki kalian, tidak. Tapi Yesus membasuh kaki mereka, memberikan contoh bagaimana harus melayani. Bahkan melakukan satu contoh yang jarang atau bahkan mereka tidak pikirkan sebelumnya. Nah, sebagai latar belakang ceritanya, anak-anak pada waktu itu makan malam bersama ya anak-anak, itu masa-masa menjelang Paskah ya. Yesus mengajak para muridnya untuk mengadakan makan malam bersama. Nah, di tengah makan malam bersama tersebut, iblis membisikkan rencana dalam hati Yudas untuk mengkhianati. Ya, singkat cerita seperti itu. Jadi Yudas dibisiki oleh iblis untuk melakukan pengkhianatan kepada Tuhan Yesus. Nah, kemudian anak-anak diceritakan, bahkan disaksikan dalam film tadi ya, kita lihat Yesus menanggalkan, melepaskan jubahnya, ya, mengambil sehelai kain, lalu diikatkan pada pinggangnya. Kemudian Yesus menuangkan air ke dalam sebuah basin atau baskom, ya, dan kemudian membasuh kaki murid-muridnya. Dan kaki yang sudah dicelupkan ataupun juga sudah dibasuh dengan air yang ada dalam basin ini, Yesus sekat, ya, Yesus bersihkan dengan kain yang ada di pinggangnya itu. Nah, kira-kira peristiwanya seperti itu. Nah, anak-anak, apa sih makna yang dapat kita pelajari dari pembasuhan kaki para murid oleh Tuhan Yesus? Ya, ini satu tindakan yang luar biasa menurut Mr. Bobby. Seorang guru, bahkan Tuhan, bahkan Mesias ini rela membasuh kaki para muridnya. Kenapa? Karena Yesus mau memberikan contoh. Yesus tidak hanya mengajar, tapi dia juga memberikan contoh, teladan. Supaya apa? Supaya para muridnya pun melakukannya. Karena sudah melihat contoh yang benar, teladan yang sempurna itu. Nah, apa sih maknanya? Apa sih maknanya? Maknanya yang pertama adalah hanya Tuhan Yesus yang sanggup menghapus manusia, ya, menghapus dosa manusia. Sehingga apa? Sehingga manusia beroleh keselamatan. Ya, pembasuhan ini menunjukkan tentang bagaimana ada tindakan penghapusan dosa, dan yang bisa melakukan hanya Tuhan Yesus. Oke? Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa Yesus memanggil kita itu untuk melayaninya. Karena Tuhan sudah memberikan contoh lebih dahulu. Mr. Boy katakan tadi, Yesus tidak hanya mengajar, tapi dia juga beri contoh bagaimana harus melayani. Dan dia panggil setiap kita. Maka judulnya pelajaran kita kan panggilan hidupku. Kenapa? Karena Yesus yang memanggil kita untuk melayaninya. Dan Yesus sudah berikan contohnya itu untuk melayani. Oke, jadi ini maknanya. Kenapa Yesus membasuh kaki para murid. Dan terakhir, perlu sikap rendah hati dalam melayani. Ya anak-anak, sekalipun kita punya talenta yang banyak, ya, tetap harus rendah hati ketika kita
melayani. Rendah hati. Mengapa? Karena sebetulnya ketika kita melayani, saya melayani karena Tuhan yang memanggil. Talenta yang saya miliki pun adalah talenta dari Tuhan. Jadi sebetulnya saya tidak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Tapi karena Tuhan memampukan saya, memberikan talenta kepada saya bisa melayani. Makanya perlu sikap rendah hati. Sekalipun saya bisa main musik, bisa menyanyi, bisa ini, bisa itu, tetap harus rendah hati di dalam kita melayani. Oke? Nah, semakin jauh lagi kita membahasnya ya, semakin bergerak bagaimana praktisnya ya. Nah, dalam 1 Yohanes 3:16 ayat 18 itu memberikan 2 langkah dalam melayani Tuhan. Ya, supaya setelah belajar hari ini, pelajaran Bible study hari ini tidak hanya teori saja ya, tapi berharap sampai kepada langkah-langkah yang nyata. Oke, nah 1 Yohanes 3 ayat 18 memberikan 2 langkah nyata nih. Yang pertama, anak-anak, ambil keputusan. Ya, ambil keputusan. Apa sih yang bisa saya buat? Jadi bukan sekedar teori, oh saya mengerti dasarnya itu, maknanya itu. Oh betul, tapi tidak ada keputusan. Nah mulai sekarang, ambil keputusan. Apa yang saya bisa lakukan untuk melayani Tuhan dan sesama? Mengapa? Karena ketika Yesus menunjukkan contoh keteladanan melayani, ya, ingin mengajarkan kepada murid, ayo layani Tuhan. Dan juga jangan lupa, wujudkan dalam pelayanan kepada sesama. Oke? Nah, jadi ambil keputusan apa yang saya bisa lakukan. Ini penting, ini langkah praktis, langkah nyata. Apa nih yang bisa saya lakukan? Ya, yang kedua adalah lakukan dengan benar. Jadi bukan karena ingin mendapat pujian atau hal yang lainnya. Kenapa? Karena kita lakukan itu semua. Kita lakukan untuk Tuhan. Membalas kebaikan Tuhan. Yang sudah rela mati, memberikan kemerdekaan kita dari dosa. Ya, bukan supaya juga makin diberkati Tuhan. Tidak. Ya, itu berkat itu urusan Tuhan. Kita melayani betul-betul tulus. Saya melayani dengan motivasi yang benar. Ya, oke, ini 2 dulu. Ambil keputusan, lakukan dengan benar. Sehingga setelah pelajaran Bible study ini, kita ada sesuatu yang bisa kita lakukan. Oke, siap ya anak-anak ya? Coba pikirkan lagi apa yang bisa kita lakukan, langkah nyatanya apa. Nah, tadi pembahasan untuk materi panggilan hidupku melayani di sesi yang pertama. Ya, nah setelah kalian mendengarkan video pembelajaran hari ini, kalian akan masuk ke dalam sesi kedua atau di jam kedua. Apa yang perlu kalian lakukan di jam kedua ini? Oke, yang pertama, setelah kalian mengikuti video pembelajaran ini, kalian coba hafalkan ada 2 ayat firman Tuhan ya, yang akan dipakai atau yang akan nanti diujikan salah satunya di dalam tes minggu depan. Ya, jadi ada 2 ayat Alkitab, Mister minta kalian hafalkan di sesi kedua ini supaya apa? Supaya mencicil. Ya, di hari-hari ke depan ini pasti kalian akan mendapatkan banyak tugas ya, atau banyak pelajaran-pelajaran yang akan diulangankan. Nah, ayo kita cicil. Sehingga di sesi kedua ini Mr. Bobby mengajak kita semua untuk sama-sama menghafalkan 2 ayat hafalan. Dari Yohanes 13 ayat 14 dan 1 Yohanes 3 ayat 18. Ya, sampai hafal, cicil, jangan ditunda-tunda supaya tidak menumpuk dengan tugas-tugas lainnya atau tanggung jawab lainnya. Ya, hafalkan ini. Karena ini menjadi salah satu bagian di penilaian harian minggu depan yang terakhir. Oke? Hafalkan 2 ayat ini. Jangan dilewat. Ya. Nah, berikutnya, apa yang kalian akan lakukan di sesi kedua setelah kalian menghafal ayat Alkitab ini?
Nah, tadi misal katakan ya, pelajaran hari ini jangan sampai hanya teori saja. Nah, coba pikirkan anak-anak. Ya, misal tahu hari ini kita ibadahnya online. Ya, artinya keterlibatan kita di gereja pun eh, sangat terbatas ya. Sangat terbatas. Bahkan di sekolah pun sangat terbatas. Tetapi tidak apa-apa. Coba sambil kita pikirkan ya, pelayanan apa yang dapat kamu lakukan ya di rumah. Kalau di rumah pasti bisa dilakukan di gereja dan juga di sekolah. Ya misal tahu di gereja dan sekolah itu hari ini kita online. Tetapi apa yang bisa kita lakukan pasti ada. Ya, tuliskan di dalam kelas komen. Mengapa di kelas komen? Nah, supaya kita bisa saling melihat ya jawaban teman-teman satu dengan yang lainnya dan membuka wawasan kita. Mungkin saja ketika kita membaca jawaban satu teman, oh iya ya bisa begini ya, oh bisa begitu ya, tidak terpikirkan oleh kita. Tapi ketika membaca punya teman-teman yang lainnya, punya ide gitu ya. Kalau di rumah banyak yang bisa kita lakukan karena hari ini kita ada di rumah full ya. Di gereja, aduh apa ya yang bisa kita lakukan pelayanan ya. Banyak misalnya ya. Hari ini sekarang itu musimnya misalnya choir virtual. Nah, mungkin kalau kita yang punya talenta menyanyi bisa juga terlibat di dalam ibadah online di gereja ya dengan choir online misalnya virtual misalnya ya. Atau misalkan kita bisa main musik, kita misalnya mengisi puji-pujian dengan bermain musik, kita juga bisa lewat online ya. Contohnya itu, tapi masih banyak lagi yang bisa kita lakukan sekalipun dalam bentuk online ya, sebagai bentuk pelayanan kita kepada Tuhan. Di sekolah, aduh apa ya? Kita hari ini pun online di sekolah ya. Tapi mungkin masih banyak yang bisa kita lakukan. Salah satu contohnya mungkin karena kita terhubung satu dengan yang lainnya, ya mungkin bisa juga tahu satu dengan yang lainnya sudah bisa berkomunikasi ya. Sekalipun masih menggunakan handphone orang tua, tidak apa-apa. Kita bisa lakukan pelayanan. Apa itu? Saling mengingatkan. Misalnya, besok ada ulangan loh, jangan lupa yo belajar ya. Semangat dan seterusnya. Ya. Ayo semangat belajar dan seterusnya. Berikan motivasi, berikan semangat, itu pun pelayanan ya. Mengingatkan jadwal, boleh juga tuh. Besok ada BTS loh dan seterusnya. Ya, oh besok ada tugas yang perlu kumpul loh dan seterusnya. Ya. Masih banyak yang bisa kita lakukan untuk sekolah, gereja, ya bahkan di rumah. Bahkan ketika kita mendoakan ibadah gereja kita masing-masing atau untuk sekolah kita, itu pun sudah pelayanan loh. Ya, nah itu contoh-contoh yang mungkin Mr. Roy bisa berikan. Tetapi masih banyak hal yang lainnya yang bisa kita lakukan. Ya, intinya adalah coba hari ini pikirkan pelayanan apa yang bisa kita lakukan. Ya, pikirkan baik-baik, jangan asal ya. Yang penting diisi di kelas komen, jangan. Ya, ketika kita tulis di kelas komen, kita juga memberikan inspirasi buat teman-teman lainnya. Apa yang bisa kita lakukan sama-sama. Oke? Itu ya yang kita bisa lakukan di sesi kedua. Menghafal ayat Alkitab dan juga menuliskan apa yang dapat kita lakukan, pelayanan apa di gereja, di rumah, dan di sekolah. Terakhir, nah, Mr. Boy mau ingatkan bahwa minggu depan tanggal 9 November kita akan ada tes ya, Bible Study Test yang terakhir. Pelajari Bible Study Guide 17 ya. Seluruh bagiannya kalian pelajari. Minggu depan kita ada tes. Ya, tesnya di jam kedua. Jadi jam pertama kita ada review, jam kedua kita tes. Oke, tanggal 9 November yaitu minggu depan. Jangan lupa. Ya. Nah, baik anak-anak, pelajaran kita sampai di sini. Bisa berharap apa yang Mr. Bobby jelaskan bisa kita pahami, dan lebih daripada itu kita bisa mempraktekannya, melayani Tuhan dan melayani sesama. Tetap di rumah, jaga kesehatan, dan yang pasti kita berharap Indonesia bahkan juga Kota Bandung menjadi sehat kembali.
Ya, Tuhan tolong, Tuhan kuatkan, Tuhan berkati juga orang tua kalian, tetap dalam kondisi sehat, pekerjaannya pun Tuhan berkati, dan kita makin mengasihi Tuhan. Sampai di sini, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye.